Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Bintang dan teman-teman semua. Perkenalkan, saya Christian Weldan dengan NIM 164252776. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan mengenai karya tulis ilmiah yang telah dilakukan oleh kelompok 11 DTKI Bahasa Indonesia. Nah, judul yang kami ambil ialah analisis dampak operasional PT Freeport Indonesia terhadap kualitas lingkungan Sungai Achewa dan keberlangsungan ekosistem di wilayah sekitarnya. Nah, masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai daftar isi. Di sini kami membagi menjadi 4 bab, antara lain ialah bab pendahuluan, tinjauan pustaka, pembahasan, dan simpulan. Yang pertama ialah bab pendahuluan yang secara umum berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, ruang lingkup penulisan, serta metode dan teknik pengumpulan data. Nah, selanjutnya yang bab 2 itu berisi tentang tinjauan pustaka yang secara umum ada penelitian-penelitian terdahulu serta landasan teori yang terbagi menjadi beberapa subbab, antara lain ialah industri pertambangan yang membahas tentang apa itu pertambangan dan pertambangan secara umum khususnya di Indonesia. Yang kedua ialah membahas tentang sungai yang terdiri dari penjelasan-penjelasan mengenai apa itu sungai, bagaimana itu sungai, dan khususnya sungai di Papua yaitu Sungai Achewa. Yang ketiga ialah pencemaran sungai yang merupakan lanjutan dari pembahasan sebelumnya yaitu tentang pengertian sungai, serta ada keberlangsungan lingkungan hidup yang erat kaitannya dengan pencemaran sungai, serta erat kaitannya dengan penelitian yang kami lakukan pada kali ini. Selanjutnya ialah keanekaragaman hayati yang erat kaitannya dengan keberlangsungan lingkungan hidup, serta yang terakhir ialah profil dari PT Freeport Indonesia yang menjadi objek penelitian dari karya tulis ilmiah kami kali ini. Selanjutnya ialah bab 3 yang berisi tentang pembahasan yang secara umum membahas tentang pengaruh, dampak, serta peran apa saja yang dilakukan oleh PT Freeport Indonesia. Dan yang terakhir ialah kesimpulan yang secara umum membahas tentang simpulan dari pembahasan dan masalah yang telah kami teliti, serta saran yang kami buat untuk kedepannya terkait dengan PT Freeport Indonesia ataupun penelitian-penelitian yang akan dilakukan selanjutnya. Nah, masuk ke bab pertama yaitu bab pendahuluan. Yang pertama ialah latar belakang. Alasan mengapa kami mengambil judul penelitian atau bahan penelitian yaitu analisis dampak operasional PT Freeport Indonesia terhadap kualitas lingkungan Sungai Achewa dan keberlangsungan ekosistem di wilayah sekitarnya ialah karena penambangan itu merupakan salah satu kegiatan vital dan kegiatan utama yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Seperti yang kita tahu, barang-barang utama atau barang-barang pokok seperti gadget dan barang-barang lainnya itu merupakan barang-barang hasil tambang. Nah, hampir sebagian barang tambang itu didapatkan dari industri pertambangan yang salah satunya ialah PT Freeport Indonesia. Nah, selain daripada dampak positif yang telah disebutkan tadi, ada juga dampak negatifnya yang cukup besar, yaitu rusaknya lingkungan hidup dan ekosistem habitat di sekitar wilayah penambangan. Selanjutnya, alasan mengapa kami memilih bahan penelitian terkait dengan PT Freeport Indonesia dan kaitannya dengan lingkungan hidup Sungai Achewa ialah karena masih belum banyak penelitian atau literatur yang membahas secara khusus tentang dampak dari PT Freeport Indonesia dan kaitannya dengan Sungai Achewa, lingkungan hidupnya, ekosistemnya, serta masyarakatnya. Selanjutnya ialah rumusan masalah. Di sini kami membagi menjadi 3 rumusan masalah. Yang pertama membahas tentang apa sih pengaruh dari kegiatan penambangan yang dilakukan oleh PT Freeport Indonesia terhadap kualitas lingkungan hidup Sungai Achewa. Yang kedua, apa sih dampak dari kegiatan penambangan tersebut terhadap kualitas lingkungan hidup Sungai Achewa? Serta yang ketiga ialah apa sih peran yang telah dilakukan oleh PT Freeport Indonesia dalam menjaga kelangsungan hidup lingkungan Sungai Achewa dan sekitarnya. Selanjutnya ialah tujuan penulisan. Di sini kami membagi menjadi 3 tujuan penulisan. Yang pertama ialah untuk mengetahui pengaruh dari kegiatan penambangan yang dilakukan oleh PT Freeport Indonesia terhadap kualitas lingkungan hidup Sungai Achewa. Yang kedua ialah untuk mengetahui dampak dari operasional penambangan yang dilakukan oleh PT Freeport Indonesia terhadap lingkungan hidup Sungai Achewa. Yang ketiga ialah untuk mengetahui peran apa saja yang telah dilakukan oleh PT Freeport Indonesia terkait dalam hal menjaga kelangsungan hidup lingkungan Sungai Achewa dan sekitarnya. Selanjutnya ialah manfaat penulisan. Di sini kami membagi menjadi 4 manfaat penulisan. Yang pertama ialah untuk mendorong
pemahaman yang lebih luas terkait dengan industri pertambangan dan lingkungan hidup. Yang kedua ialah untuk membangun kesadaran dan kepedulian masyarakat untuk dapat menjaga lingkungan hidup. Yang ketiga ialah menjadi dasar pertimbangan untuk membangun pedoman, kebijakan ataupun strategi selanjutnya terkait dengan industri pertambangan serta kaitannya dengan lingkungan hidup. Serta yang keempat ialah mendorong pelaksanaan praktik pertambangan yang lebih efektif, efisien, inovatif, serta yang ramah lingkungan. Nah, untuk ruang lingkup kajian sendiri, di sini kami membatasi hanya sekitar PT Freeport Indonesia dan Sungai Aksua serta lingkungan sekitarnya. Nah, untuk bagaimana cara kami mendapatkan data itu sendiri, kami mendapatkan data melalui studi literatur yang tersedia di web ataupun di browser. Nah, masuk ke bab 2 itu bab tinjauan pustaka, masuk ke landasan teori. Yang pertama mengenai industri pertambangan. Di sini kami membahas industri pertambangan, apa itu industri pertambangan, pengertian dari industri pertambangan, serta bagaimana industri pertambangan itu berlangsung, khususnya kegiatan operasional pertambangan yang dilakukan oleh PT Freeport Indonesia. Yang kedua kami membahas tentang sungai. Apa itu sungai, definisi sungai, serta regulasi-regulasi yang mengatur tentang sungai. Nah, yang ketiga ialah pencemaran sungai yang berisi sumber pencemaran sungai itu apa aja, zat-zat sumber pencemar sungai itu apa aja, serta jenis-jenis dari pencemar air sungai itu apa aja. Nah, selanjutnya ada keberlangsungan lingkungan hidup. Nah, karena kita membahas tentang sungai, erat kaitannya dong dengan lingkungan hidup terkait dengan sungai tersebut. Selanjutnya ialah keanekaragaman hayati. Nah, keanekaragaman hayati juga erat kaitannya dengan keberlangsungan lingkungan hidup, di mana keanekaragaman hayati itu merupakan fondasi dari keberlangsungan lingkungan hidup. Yang terakhir ialah profil dari PT Freeport Indonesia itu sendiri. Dengan nama perusahaan bisa dilihat PT Freeport Indonesia berdiri pada tahun 1967 dan mulai beroperasi pada 1973. Serta lokasi operasi yang berada di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, Indonesia. Masuk ke bab 3 itu pembahasan. Yang pertama, apa sih pengaruh industri pertambangan yang dilakukan oleh PT Freeport Indonesia terhadap keberlangsungan lingkungan hidup Sungai Acsua? Nah, bisa dilihat bahwa PT Freeport Indonesia itu membuang tailings ke Sungai Acsua dalam jumlah yang cukup besar. Tailings itu apa? Tailings itu adalah limbah industri yang dihasilkan dari kegiatan industri, mulai dari kegiatan ekstraksi hingga pada kegiatan pengolahan dan kegiatan-kegiatan lainnya yang langsung dibuang ke lingkungan tanpa melalui pengolahan yang berarti sehingga lingkungan menjadi tercemar. Yang kedua ialah pencemaran logam berat. Nah, logam-logam apa saja yang ditemukan di Sungai Acsua? Yaitu seperti logam mangan, Mn, seng, timbal, dan logam-logam berat lainnya. Yang ketiga ialah emisi gas rumah kaca. Nah, emisi gas rumah kaca ini erat kaitannya dengan pembukaan lahan yang dilakukan oleh PT Freeport Indonesia. Dengan PT Freeport Indonesia membuka lahan, berarti hutan ataupun pohon itu semakin berkurang, sehingga penyerapan yang dilakukan oleh lingkungan pun semakin berkurang yang menyebabkan emisi gas rumah kaca menjadi meningkat. Selanjutnya yang kedua ialah apa sih dampak dari kegiatan penambangan yang dilakukan oleh PT Freeport Indonesia terhadap keanekaragaman hayati Sungai Acsua. Nah, pengaruh-pengaruh sebelumnya yaitu adanya pembuangan tailings dalam jumlah yang besar, adanya pencemaran logam berat, adanya emisi gas rumah kaca, serta adanya pembukaan lahan yang besar-besaran. Nah, hal itu berdampak pada rusaknya ekosistem di sekitar Sungai Acsua dan di wilayah sekitarnya, serta hal tersebut juga berdampak pada kegiatan masyarakat, yang mana masyarakat menaruh mata pencahariannya pada lingkungan-lingkungan Sungai Acsua dan wilayah-wilayah sekitarnya. Yang ketiga yaitu apa sih peran industri pertambangan khususnya PT Freeport Indonesia dalam menjaga keberlangsungan lingkungan Sungai Acsua. Nah, di sini PT Freeport Indonesia telah melakukan beberapa langkah dalam menjaga keberlangsungan hidup Sungai Acsua. Yang pertama, PT Freeport Indonesia telah melakukan reklamasi dan rehabilitasi lahan tailing di sekitar Sungai Acsua. Perlu diketahui, rehabilitasi lahan dan reklamasi yang dilakukan oleh PT Freeport Indonesia ini masih dilakukan dalam jumlah yang minim, namun telah berpengaruh besar terhadap masyarakat dan lingkungan hidup setempat. Yang kedua yaitu pemanfaatan tailing sebagai material infrastruktur. Nah, material-material apa aja sih yang bisa dilakukan atau didapatkan dari pemanfaatan tailing tersebut? Yaitu seperti bahan baku bangunan, bahan baku jalan, bahan baku tembok, dan bahan baku lainnya. Serta yang ketiga yaitu kepatuhan terhadap regulasi. PT Freeport Indonesia telah menerima berbagai masukan dari pihak swasta ataupun dari pihak pemerintah terkait dalam hal regulasi lingkungan hidup dan dalam menjaga lingkungan hidup terkait dengan
penambangan yang dilakukan oleh PT Freeport Indonesia. Nah, selanjutnya ialah bab simpulan. Nah, kegiatan penambangan yang dilakukan oleh PT Freeport Indonesia itu sendiri merupakan kegiatan vital dan kegiatan penting bagi bangsa kita. Dari kegiatan tersebut dihasilkanlah barang-barang baku dan barang-barang pokok yang menjadi barang utama bagi kehidupan kita. Secara garis besar, kegiatan penambangan yang dilakukan oleh PT Freeport Indonesia itu sendiri berdampak langsung terhadap lingkungan serta lingkungan hidup sekitar Sungai Acua. Nah, pengaruh-pengaruhnya yang dilakukan oleh PT Freeport Indonesia terkait dengan lingkungan, yang pertama ialah adanya pembuangan tailings dalam jumlah yang besar, adanya pencemaran logam berat seperti logam Cu, logam Mn, logam seng, dan logam-logam lainnya. Yang ketiga adanya emisi gas rumah kaca, serta yang keempat adanya pembukaan lahan yang berdampak langsung terhadap penyerapan karbon yang harusnya dilakukan oleh alam. Nah, dari pengaruh-pengaruh tersebut dihasilkanlah beberapa dampak seperti rusaknya ekosistem, kurangnya karbon, terganggunya proses fotosintesis, serta terancamnya organisme perairan dan juga terancamnya mata pencaharian dari masyarakat setempat. Dikarenakan dampak-dampak tersebut, PT Freeport Indonesia pun tidak diam. PT Freeport Indonesia pun bergerak dalam berbagai upaya untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan. Seperti yang pertama ialah melakukan reklamasi atau rehabilitasi lahan tailings di sekitar Sungai Acua. Yang kedua ialah menggunakan bahan tailings sebagai bahan infrastruktur. Serta yang ketiga ialah membuat regulasi bersama pihak swasta ataupun pihak pemerintah dalam mencegah yang namanya pencemaran lingkungan dan terjaganya lingkungan hidup. Selanjutnya ialah saran. Di sini kami menyarankan agar PT Freeport Indonesia terus melakukan kegiatan penambangan dengan mengutamakan kelestarian lingkungan terlebih dahulu. Nah, kami berharap juga PT Freeport Indonesia melakukan upaya-upaya tersebut tidak hanya di saat itu saja, namun dapat melakukannya dalam kegiatan yang berjangka dan secara terus-menerus dan tidak berhenti. Nah, kami juga menyarankan agar penelitian-penelitian selanjutnya dapat dilakukan secara langsung datang ke PT Freeport Indonesia ataupun ke Sungai Acua dan lingkungan sekitarnya agar dapat mengamati secara langsung apa yang terjadi, bagaimana kondisi aktualnya, dan apa saja upaya-upaya yang dapat dilakukan selanjutnya. Terima kasih telah mendengarkan presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.